Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfalaili Salama dengan NIM 24USP153 kelas 2D dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan mata kuliah Mesin Listrik. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Mesin Listrik. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Taufik Muhtar STMT. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mesin listrik mengenai generator listrik. Yang pertama pada bagian A, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik khususnya pembahasan generator listrik. Di bidang pekerjaan yaitu terdapat operator pembangkit listrik dan teknisi pembangkit. Sementara itu, pada aplikasinya terdapat prinsip kerja generator sinkron dan asinkron, konversi energi mekanik ke energi listrik, analisis beban, efisiensi, dan rugi-rugi generator. Contoh nyata yaitu PLTA, PLTU, PLTG, dan lainnya. Definisi mesin listrik adalah peralatan elektromekanik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip medan magnet dan arus listrik. Selanjutnya itu terdapat definisi dari generator listrik. Generator listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Selanjutnya, klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Di sini terdapat dua buah generator yaitu generator DC dan generator AC. Pada generator DC yaitu terdapat penguatan sendiri dan penguatan terpisah. Lalu pada generator AC terdapat sinkron atau alternator dan asinkron. Selanjutnya itu yaitu definisi dari generator sinkron. Generator sinkron adalah generator listrik yang kecepatan putaran rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator. Sedangkan generator asinkron adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator. Selanjutnya, pengertian generator listrik yang paling umum terpasang untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron atau alternator sinkron. Lalu pada prinsip kerja generator AC atau arus bolak-balik bekerja dengan memutar medan magnet sehingga terjadi perubahan fluks pada kumparan stator yang menimbulkan tegangan bolak-balik melalui induksi elektromagnetik. Prinsip kerja dari generator DC atau arus searah adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau DC berdasarkan induksi elektromagnetik dengan bantuan komutator agar arus dihasilkan menjadi searah. Selanjutnya terdapat komponen utama pada generator AC dan fungsinya, yaitu yang pertama adalah stator. Stator adalah bagian generator yang diam berfungsi sebagai tempat terinduksinya tegangan AC, menyalurkan energi listrik ke beban dan membentuk medan magnet bersama rotor. Selanjutnya rotor adalah bagian yang berputar berfungsi menghasilkan medan, memotong kumparan stator saat berputar sehingga timbul GGL dan menentukan frekuensi tegangan keluaran. Slip ring adalah cincin yang terhubung dengan kumparan rotor berfungsi menyalurkan arus eksitasi DC ke rotor dan memungkinkan aliran listrik meskipun rotor berputar. Selanjutnya sikat atau brush adalah sikat yang terbuat dari karbon dan bersentuhan dengan slip ring berfungsi menghubungkan sumber arus eksitasi ke rotor dan menjaga kontak listrik yang stabil saat rotor berputar. Selanjutnya inti besi terbuat dari baja silikon berlapis berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi-rugi arus pusar. Selanjutnya poros atau shaft menghubungkan rotor dengan penggerak mula berfungsi meneruskan energi mekanik ke rotor dan menjaga putaran agar tetap stabil. Selanjutnya komponen utama pada generator DC dan fungsinya. Yang pertama, medan magnet terdiri dari kumparan medan atau magnet permanen yang menghasilkan medan magnet di dalam generator berfungsi membentuk medan magnet utama dan menentukan bir tegangan yang dihasilkan. B. Jangkar atau armatur, kumparan penghantar yang dipasang pada rotor dan berputar di dalam medan magnet berfungsi sebagai tempat terjadinya GGL. induksi dan menghasilkan tegangan listrik akibat pemotongan fluks magnet.
Selanjutnya, komutator berupa cincin tembaga yang terbelah dan terhubung dengan kumparan jangkar, berfungsi mengubah arus AC menjadi DC dan menjaga arah arus keluar tetap searah. Selanjutnya, sikat terbuat dari karbon dan menempel pada komutator, berfungsi mengalirkan arus listrik dari jangkar ke rangkaian luar dan menjaga kontak listrik meskipun rotor berputar. Inti besi terbuat dari baja silikon, berfungsi memperkuat medan magnet dan mengurangi rugi arus pusar dan histeris. Poros yang terhubung ke penggerak mula, berfungsi menyalurkan energi mekanik dan memutar jangkar. Rangka atau yoke, bagian luar generator yang melindungi komponen dalam, berfungsi menopang struktur mekanik generator dan menjadi jalur flux magnet. Selanjutnya adalah definisi-definisi, yaitu dari eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush atau sikat, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Yang pertama itu kita masuk ke dalam eksitasi. Eksitasi adalah pemberian arus listrik pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada generator. Kumparan medan adalah kumparan yang dialiri arus eksitasi dan menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar atau armatur winding yaitu kumparan tempat terjadinya GGL induksi akibat pemotongan flux magnet. Selanjutnya, brush, penghantar dari karbon yang bersentuhan dengan komutator. Selanjutnya, penguatan sendiri yaitu sistem eksitasi di mana arus medan diperoleh dari tegangan yang dihasilkan generator itu sendiri. Selanjutnya, penguatan terpisah yaitu sistem eksitasi di mana arus medan berasal dari sumber listrik luar yang terpisah dari generator. Selanjutnya adalah perbedaan generator dalam dan generator luar. Generator kutub luar adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian luar, sedangkan kumparan jangkar berada di dalam atau rotor. Sedangkan generator kutub dalam adalah generator di mana kutub magnet terletak di bagian dalam, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian luar atau stator. Selanjutnya pada bagian B, jelaskan hasil analisa output generator berikut. Diketahui output generator dengan frekuensi DC, HZ, ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM. NIM saya yaitu 24 OSP 153. Sehingga ABC-nya 153 dan BC-nya 53 atau frekuensinya itu 53. Lalu di sini terdapat gambar grafik yang menunjukkan grafik volt terhadap alfa. Dapat kita lihat bahwa tegangan tertingginya atau menghasilkan tegangan AC tertinggi yaitu 153 volt. Kemudian di sini dapat kita lihat pada saat sudutnya 90 derajat maka tegangannya mencapai 153 volt. Namun pada saat sudutnya ini 180 derajat maka tegangannya itu akan kembali lagi ke 0. Dan pada saat sudutnya itu 270 derajat maka tegangannya akan turun ke titik terendah yaitu mencapai min 153 atau negatif 153. Dan pada saat sudutnya ini 360 derajat maka tegangannya akan kembali lagi ke 0. Baik, di sini adalah lanjutan dari soal yang tadi. Pada bagian B ini Vmax atau tegangan maksimalnya yaitu 153 volt. Dapat kita lihat pada grafik tadi bahwa tegangan puncaknya itu adalah 153 volt. Lalu pada bagian C ini yang ditanyakan adalah berapa tegangan sesaat saat alfanya 390 derajat. Dapat kita lihat bahwa di sini 153 dikali sin alfa volt sama dengan 153 dikali sin 390 derajat volt. Berapa sin 390 derajat ini? Sin dari 390 derajat ini adalah 0,5. Jadi 153 dikali 0,5 volt adalah 76,5 volt. Baik, selanjutnya pada bagian D ini adalah berapa tegangan sesaat pada saat
waktunya itu 0,216 detik. Jadi tegangan generator sesaat itu berapa pada saat 0,216 detik. Dapat kita lihat bahwa di sini 153 dikali sin dikali pi dikali frekuensi dikali t sama dengan 153 sin dikali 2 dikali 180 dikali 53 dikali 0,216 volt sama dengan 153 dikali sin 4 dikali 121,28 volt sama dengan 153 dikali min 0,77 volt sehingga totalnya min 117,81 volt. Lalu pada bagian E ini tegangan generator pada saat sudut alfanya 153 derajat, yaitu 153 dikali sin 153 derajat sama dengan sin dari 153 ini adalah 0,45 sehingga hasilnya 68,85 volt. Pada bagian F ini adalah tegangan pada saat tingginya itu 153. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini dihitung 153 dikali sin dikali omega t volt sama dengan 153 sin 2 dikali 180 dikali 53 dikali 153 volt sama dengan 153 sin 2.919.240 sama dengan 153 sin 0 volt. Jadi totalnya 153 dikali 0 volt yaitu 0 volt. Selanjutnya pada bagian G ini adalah V rata-rata. Ini sangat mudah, hanya dengan 2 dikali Vmax per Pi sama dengan 2 dikali 153 volt per 3,14 sama dengan 306 volt per 3,14 sama dengan 97,45 volt. Dan pada bagian H ini adalah V efektif atau tegangan efektif. Rumusnya adalah Vmax sama dengan Vmax per akar 2. Vmax ini yaitu tadi 153 per akar 2. Jadi dapat kita lihat di sini 153 dibagi 1,414 sama dengan 108 volt. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya? ABC sama dengan 153 volt. Tegangan F sama dengan tegangan efektif atau VRMS. Tegangan sesaat atau maksimum Vp sama dengan VRMS kali akar 2. Vp sama dengan 153 dikali 1,414 sama dengan 216,3 volt. Selanjutnya pada bagian C, jelaskan jawaban pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu di sini kita dapat menjelaskan jenis beban generator dan penyebabnya. Yang pertama, terdapat beban resistif adalah beban yang hanya memiliki tahanan. Penyebabnya, energi listrik langsung diubah menjadi panas atau cahaya dan tidak ada elemen induktif dan kapasitif. Selanjutnya, beban induktif adalah beban yang mengandung induktansi seperti kumparan. Penyebabnya, adanya kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet dan menyebabkan arus tertinggal, lagging terhadap tegangan. Selanjutnya, beban kapasitif adalah beban yang mengandung kapasitansi. Penyebabnya adanya kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik dan menyebabkan arus mendahului leading atau tegangan. 2. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Efeknya, jika generator dibebani resistor murni, arus sefasa dengan tegangan stabil dan generator bekerja paling ideal. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Selanjutnya pada nomor 3 ini lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal datang lebih lambat dibandingkan tegangan pada suatu rangkaian AC. Penyebab terjadinya lagging karena adanya beban induktif. Di sini dapat kita lihat bahwa arus ini tertinggal pada gambar di samping dan tegangan ini lebih cepat dibandingkan arus.
Selanjutnya, leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului atau datang lebih dulu dibandingkan tegangan pada rangkaian AC. Penyebab terjadinya leading karena adanya beban kapasitif. Pada gambar di sini dapat kita lihat bahwa arus ini mendahului tegangan. Jadi, pada gambar ini terlihat bahwa tegangan ini terlambat dari arus. Selanjutnya yaitu prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di dalam generator terdapat 3 kumparan stator yang dipasang dengan posisi berjarak 120 derajat listrik satu sama lain. Ketiga kumparan ini berfungsi sebagai tempat timbulnya tegangan listrik. 6. Kondisi lagging berubah menjadi sefasa. Agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah mendekati sefasa, caranya adalah dengan mengurangi efek induktif dan menambah beban kapasitif seperti bank kapasitor. Kapasitor menghasilkan arus leading, kemudian arus leading dari kapasitor akan menetralkan arus lagging dan hasilnya arus total menjadi mendekati sefasa. Selanjutnya nomor 7 pada bagian C ini kita dapat menghitung berapa nilai VR, Vs, dan Vt saat alfa 90 derajat dan ABC itu 153. VR sama dengan ABC dikali sin alfa volt sama dengan 153, sin 90 volt sama dengan 153 dikali 1. 1 ini didapat dari sin 90. Sehingga total VR adalah 153 volt. Lalu pada Vs ini ABC dikali sin alfa dikurang 120 derajat volt sama dengan 153 dikali sin 90 derajat dikurang 120 volt sama dengan 153 sin dikurang 30 derajat sama dengan 153 dikali min 0,5 sehingga hasilnya min 76,5 volt. Dan pada Vt ini adalah 153 sin ini dalam kurung 90 derajat dikurang 240 derajat tutup kurung, Vt sama dengan 153 sin dalam kurung min 150 derajat. Sin dari min 150 derajat ini adalah min 0,5 dikali 153 sehingga hasilnya min 76,5 volt. Selanjutnya pada bagian D, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Genset adalah generator set, adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik terbuat atau berasal dari mesin penggerak yang menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas. Genset biasanya digunakan sebagai sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama dari PLN ini terputus atau tidak tersedia. Lalu di sini terdapat bagian-bagian dari genset atau generator set, yaitu seperti filter udara, mesin penggerak, roda, alternator, aki, panel, stop kontak, dan lainnya. Selanjutnya pada bagian E, jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator yaitu pertama, tegangan generator harus sama besar, frekuensi harus sama, urutan fasa harus sama, sudut fasa harus sama. Lalu bagaimana cara kerja paralel generator? Paralel generator adalah cara mengoperasikan dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban. Sebelum diparalelkan, generator harus memiliki tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa yang sama. Setelah kondisi ini terpenuhi, maka generator dihubungkan ke sistem menggunakan sirkuit breaker. Saat beroperasi, masing-masing generator akan berbagi beban. Pembagian daya aktif atau KW diatur dengan mengubah kecepatan mesin penggerak, sedangkan pembagian daya aktif atau KVR diatur dengan mengubah arus eksitasi sehingga sistem tetap stabil dan pasokan listrik lebih andal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Di sini dapat saya simpulkan bahwa generator listrik bukan hanya sekedar sebagai topik, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan kelistrikan modern. Dan materi ini saya harap semoga dapat menambah pemahaman untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.